pernikahan, insya Allah tentang cantik khuluki dan cantik kholki. Biasanya kalau cantik itu kita konotasinya kan perempuan ya. Sebetulnya bukan hanya perempuan yang cantik, tapi laki-laki mah cakep. Iya, ini dan ternyata oleh Rasulullah SAW diajarkan bukan hanya perempuan yang mempercantik diri itu, tapi juga laki-laki. Jadi di dalam kehidupan berkeluarga itu suami istri yang baik adalah laki-laki nu ngaluis, perempuan ngagelis. Jadi laki-laki ngaluis, perempuan ngagelis. Kenapa perempuan ngagelis? Karena sudah kita bahas hadisnya pada waktu yang lalu, ketika Rasulullah SAW ditanya perempuan seperti apa yang baik itu, maka Rasulullah menjawab sarrotka idza nadortaha. Jawaban yang pertama itu sarrotka idza nadortaha, yaitu yang mempesonakanmu, menarik perhatianmu, menyenangkanmu. Idza nadortaha, apabila kamu melihatnya. Jadi kalau nadoro itu kan melihat, jadi senang dilihat istri yang bagus itu. Baru berikutnya ta'atka idza amartaha, setia, dan hafidotka fi malika wa nafsiha idza gibta anha. Dan laki-laki juga ternyata diperintahkan untuk ngaluis, karena harus berpenampilan menarik di depan istrinya. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW berdoa yang kita bahas pada pagi hari ini. Makanya kecantikan khuluki dan kholki. Khuluk itu artinya apa? Penampilan. Kalau kholki penampilan ya. Kalau khuluk itu budi pekerti. Jadi kecantikan khuluk dan kecantikan kholki. Khuluk itu budi pekerti, kholki adalah penampilan. Hadisnya kita lihat dari haddatsana Hashim wa Aswad bin Amir qala haddatsana Israil an Asim an Abdullah bin Haris an Aisyah an Abdullah bin Haris an Aisyah annaha qalat inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ahsanta kholqi fa ahsin khuluqi. Hadis riwayat Ahmad. Di sini kata Imam Ahmad telah menerima hadis atau telah menyampaikan hadis kepada kami Hashim. Jadi Hashim itu guru Imam Ahmad. Wa Aswad dan Aswad. Jadi ada dua yang menyampaikan kepada Imam Ahmad hadis ini, Hashim dan Aswad bin Amir. Yang duanya berkata haddatsana Israil, menyampaikan hadis kepada kami Israil. Israil di sini tentu saja adalah bukan nama Bani Israil, tapi ada sahabat kaum muslimin yang menamakan diri Israil. An Asim dari Asim, an Abdullah bin Haris dari Abdullah bin Haris, an Aisyah dari Aisyah, annaha qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berdoa Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau
memperindah khalqi, penciptaanku, fa ahsin khuluqi, maka perindahlah khuluq, akhlakku. Jadi Hasim dan Aswad di sini bin Amir sebagai guru Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnad Ahmad. Hasim itu lengkapnya saya tulis di buku, jadi tidak perlu saya bacakan secara keseluruhan riwayatnya. Dan ini dari Abdullah bin Haris. Beliau dijuluki Abul Walid. Abdullah bin Al-Haris termasuk tabi'in. Yang tabi'in itu menerima dari Aisyah. Jadi rawi sahabinya, kan rawi itu ada rawi sahabi, rawi tabi'i, rawi atba tabi'i, dan rawi tabi'ul atba. Jadi kalau kita mengkaji hadis itu 4 tabaqat yang diselidiki dalam tahrij itu. Tabaqat itu tingkatan. Ada rawi sahabi, itu sahabat yang bertemu dengan Rasul kemudian tabi'i, yaitu yang tidak bertemu dengan Rasul tapi bertemu dengan sahabat, itu namanya tabi'in. Kemudian tidak bertemu dengan sahabat tapi bertemu dengan tabi'in, itu namanya atba tabi'in. Dan muridnya atba tabi'in adalah tabi'ul atba. Jadi kan ari urang mah guyubna teh tabi'in. Tapi sebetulnya ada, kalau dalam ilmu hadis itu ada tahapannya, ada tabi'in, ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba. Dan kalau sudah 4 tahap ini dia meriwayatkan secara mata rantai terus menerus, lalu dia keluarkan di dalam kitab yang dia susun, maka kitab hadis itu disebut Al-Masadir Al-Asliyah, kitab hadis primer. Jadi kalau Bapak membaca atau mengutip hadis dari Riyadus Shalihin, itu bukan kitab hadis primer, itu kitab hadis sekunder atau Arba'in Nawawi ya, hadis Arba'in. Itu hadis Arba'in An-Nawawi itu kan abad ke-7. Jadi dia tidak meriwayatkan hadis secara langsung tapi ngutip dari Masadir Asliyah atau Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab hadis fikih tapi bukan kitab hadis sekunder, bukan kitab hadis primer tapi sekunder. Itu namanya kitab jami. Kalau yang namanya primer mah paling populer di kita Al-Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, atau Kutubut Tis'ah, kitab 9. Ahmad, Darimi, Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, tabi'innya di sini adalah sahabat, yaitu Aisyah. Jadi dialah yang menerima hadis secara langsung dari Rasul sebagai Ummul Mukminin, yaitu putri Abu Bakar. Telah diuraikan riwayatnya pada waktu yang lalu, yang tentu saja secara berangsur kita uraikan juga yang dianggap penting. Kata Aisyah, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini merupakan kalimat yang disampaikan oleh Aisyah untuk meyakinkan umat sehingga menggunakan kata taukid inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau penguat. Aisyah memang istri yang paling banyak tahu tentang Rasul. Kenapa? Karena pergaulannya lebih banyak dibanding istri lain. Kenapa lebih banyak?
Karena Aisyah mendapat hadiah dari Saudah tentang gilirannya. Oleh karena itu menjadi istri Rasul yang paling banyak tahu tentang rahasia pribadi Rasul. Di sini hadis diriwayatkan haddatsana Hibban bin Musa habarona Abdullah an Juhri an Aisyah, kata Aisyah, kana Rasulullah qalat kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ida aroda safaron aqra'a baina nisaihi. Karena kita kajian fikih keluarga, jadi dipelajari juga kehidupan Aisyah. Kata Aisyah, apabila Rasulullah SAW mau bepergian, aqra'a, suka mengundi, baina nisaihi, di antara istri-istrinya. Kenapa aqra'a? Kenapa diundi? Karena istrinya banyak. Lamun istrinya hiji mah teu kudu diundi. Seperti abdi mun berangkat ke mana teu kudu diundi, istrinya satu. Teu kudu diundi, tapi karena banyak semuanya ingin ikut kepada Rasul, maka diundi. Jadi kan sering diriwayatkan bahwa hadis bahwa Rasul suka huruj, ya? Suka huruj. Nah ternyata huruj Rasul mah istrina teh dibawa. Kan sekarang mah ada huruj teh istrina teh dibawa, ditinggalkeun we kitu. Istrina teh di rumah berbulan-bulan, terus bepergian kemana-mana. Ternyata kalau Rasul mah bepergian teh istrinya suka dibawa, tapi karena banyak jadi diundi. Jadi bagi yang seneng huruj bawa istri itu, ngan meureun upami bawa istri mah bobona ulah di masjid, kudu di hotel atau di penginapan. Dan memang begitu huruj itu. Bainan nisa fa ayyatahunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu, maka yang dapat undian itulah yang keluar. Wa kana yuqsimu likulli imra'atin, maka bagi kalau sudah membagi istri, membagi giliran, minhunna yaumaha wa lailataha. Nah, kembali kalau sudah bepergian kembali ke rumah dan gilirannya secara adil. Ghaira anna Saudah binta Jam'ah, kecuali Saudah binti Jam'ah. Karena Siti Saudah binti Jam'ah mah wahabat yaumaha wa lailataha li Aisyah. Karena dia menghibahkan malamnya kepada Aisyah, gilirannya itu. Jadi kalau istri itu sudah rela berkorban kepada suaminya, menghibahkan kepada istri berikutnya, itu boleh, seperti Siti Saudah. Kenapa? Karena tabdagi bidzalika ridho, mengharapkan keridoan Rasul. Loh kok bisa menghibahkan begitu? Banyak latar belakangnya. Antara lain Siti Saudah ketika dinikah oleh Rasul usianya 17 tahun, lebih tua dari Rasul. Jadi ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Saudah, dia kan berusia, Rasul itu berusia 50. Jadi Siti Saudah berusia 67. Kalau Aisyah, Rasulullah SAW berusia 51, Aisyah berusia 6 tahun. Tapi karena Siti Aisyah itu masih muda, maka tidak dibawa oleh Rasul, rumah tangganya dengan Saudah. Sampai Aisyah berusia 9 tahun. Tapi ketika Aisyah berusia 9 tahun kan belum bisa digauli. Baru bisa digauli ketika Aisyah berusia 11 tahun. Nah setelah Aisyah berusia 11 tahun, itulah Siti Saudah menghibahkan diri, menghibahkan malamnya. Jadi itu langsung kan beda 1 tahun itu.
Rasul menikah dengan Siti Saudah setelah menduda 17 hari. Kemudian setahun kemudian menikah dengan Aisyah. Tapi tidak bisa, masih kecil, masih dititipkan di Ruman. Nah, baru walimah ketika Aisyah berusia 9 tahun, hajatannya. Walimah itu hajatannya. Jadi ketika akad umur 6 tahun, hajatan ketika 9 tahun. Jadi antara akad ke walimah mau berapa tahun pun boleh. Jadi bapak-bapak yang belum walimah dulu mau hajatan ayeuna ka 50 tahun itu mangga wae. Jadi, tapi entong ulang tahun kemah entong ulang tahun pernikahan. Walimah we gitu. Walimah beberapa kali kan boleh. jadi bisa saja itu adat itu bisa jadi ibadah kalau latar belakangnya benar. Saya mah hajatan ya guys, nikah geus 25 tahun hajatan. Walimah nikah. Karena Rasul juga 3 tahun. Kalau boleh, kalau ada yang 3 tahun, ada yang berapa tahun, berarti berapa tahun pun boleh. Ya, tidak usah pas ulang tahun. Jadi engke ulah masa pandemi temenang, masa pandemi mah teu menang riung-riung. Jadi itu prosesnya Siti Aisyah dan satu-satunya istri yang usianya tua Saudah. Kalau istri Rasul yang lain mah tidak ada yang tua. Seperti Hafsah itu berusia 18 tahun ketika ditinggal wafat oleh suaminya. Atau Hindun Ummu Salamah itu ketika berusia 24 tahun. Dan masih yang lain-lainnya muda-muda. Ya secara berangsur aja mempelajari istri Rasul. Setiap kita membahas hadis ada dari istri kita bahas. Dan hadis juga Bukhari menunjukkan betapa adil Rasulullah SAW ini membagi siang malamnya bagi istri. Namun Aisyah mendapat jatah 2 kali dibanding istri lain karena dapat hibah dari Saudah binti Jam'ah. Begitu Aisyah sudah bisa digauli. Manfaat yang paling banyak bagi Aisyah adalah kesempatan meriwayatkan hadis. Jadi kalau sekarang Aisyah itu kamasyhur banyak meriwayatkan hadis, wajar. Pertama tadi karena dapat hadiah dari istri pertama sekali makan Khadijah. Kan menikahnya Rasul menikah beberapa istri itu setelah wafat Khadijah. Kemudian yang kedua karena Aisyah itu wafatnya tahun 58 ya, sehingga punya kesempatan banyak murid yang dari kalangan tabi'in. Nah kata Aisyah, Rasul itu sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Nanti riwayat yang lainnya akan kita uraikan juga tentang Aisyah ini. Banyak. Allahumma ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau perindah khalqi, ciptaanku. Hadis yang senada diriwayatkan seperti ini, diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang sama. Namun oleh Abu Daud At-Tayalisi, ini namanya Abu Daud At-Tayalisi. Ada Abu Daud satu lagi, Sijistani ya. Kalau At-Tayalisi mah kitabnya Musnad. Jadi kalau ada Musnad Abu Daud, berarti itu Abu Daud At-Tayalisi. Kalau Sunan Abu Daud, itu Abu Daud beda lagi. Abu Daud At-Tayalisi mah Allahumma kama, pakai kama. Kalau ini kan tidak, Allahumma ahsanta khalqi. Kalau At-Tayalisi mah Allahumma kama ahsanta khalqi. Dan kalimatnya fahassin khuluqi. Mangga yang biasa kita berdoa Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi atau Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Jadi karena hadisnya redaksinya ada bermacam-macam.
Nah, doa ini merupakan bukti tasyakur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jasmani begitu indah dan bagus. Bagaimanapun bentuk fisik manusia itu telah diciptakan sedemikian indah dibanding makhluk yang lain. Seperti difirmankan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dengar tadi kan Imam baca surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi segala macamnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Di samping itu kalimat ini mengandung dorongan agar setiap manusia memperindah fisiknya, karena doa bagi kaum muslimin bukan hanya permintaan, bukan hanya minta doa itu kepada Allah, tapi juga merupakan program. Jadi program yang dia laksanakan. Jadi bukan hanya minta dalam doa itu, tapi juga merupakan program atau niat atau berikrar kebulatan tekad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagai tasyakur. Jadi tasyakur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan harus dilakukan. Dan setiap muslim itu kan selalu didorong untuk tasyakur. Begitu bangun saja, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, kan syukur. Jadi walaupun bangun kesiangan, anger wae doa nama eta, alhamdulillah, syukur. Jadi ulah bangun kesiangan ngahudangkeun, jangan, syukur aja. Begitu pula kalau istri kita ternyata ngagungan itu badannya, syukur. Itu bukan berarti gendut, tapi montok. Jadi jangan disebut gendut itu. Kalau ternyata mengecil, jangan disebut ceking, tapi langsing. Itu bunyinya tasyakur. Jadi indah, terima. Adapun ada perubahan macam-macam gitu ya, kok sekarang mah berubah, katanya ahsan takholki dages nini oge tetepe ahsan takholki nini aki-aki. Jadi aki-aki ge kasep ngan kasepna seperti ini geus aki-aki mah. Nah, nini ieu ge si ibu ge geulis. Nah ayeuna mah geulisna kieu geulis. Nah nini itu masih gelis. Itu tasyakur. Tasyakur nikmat. Dengan demikian rasa tasyakur, merasa puas atas keberadaan fisik oleh yang maha pencipta, disertai memperindah diri, merupakan bagian bakti pada ilahi. Tasyakur atas nikmat yang dianugerahkan, maka bakal menambah kenikmatan. Jadi kalau tasyakur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bertambah nikmat. Kalau bertambah nikmat kan bertambah gelis perempuannya. Laki-laki juga bertambah cakep kan. Coba lamun teu tasyakur, kan badan merengut akibat hati stres. Konon kabarnya yang banyak terkena COVID itu yang hatinya stres. Walaupun mungkin kita juga tidak bisa mengeneralisir seperti itu ya. Tapi ya salah satu sebab untuk dijadikan gambaran pelajaran boleh saja. Karena kalau stres itu kan ada pengaruh kepada fisik kan, yang kita kenal dengan psikosomatik.
Dan itu jaminan dari Allah bagi yang syukur itu bertambah nikmat. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya ahsanta khalqi tasyakur. Karena itu pasti ditambah nikmat. Surat Ibrahim ayat 7. Jadi ini merupakan pengumuman dari Allah yang Maha Pencipta. Siapa yang mau bersyukur akan ditambah kenikmatan. Siapa yang kufur tidak bersyukur akan diganti kenikmatan dengan siksa. Kita yakin bahwa tambah kenikmatan bagi yang bersyukur bukan hanya di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Setiap muslim yang bercermin, berhias, mengucapkan doa Allahumma ahsanta khalqi, mulai dari rasa syukur. Cantik yang bersyukur bukan hanya tampak dalam penampilan, tapi juga batiniah. Tapi bukan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bermohon fa ahsin khuluqi. Perindahlah khuluq. Kalau tadi makhluk, kalau ini khuluq. Sudah engkau perindah ciptaanku, ciptaan engkau menciptakanku, maka perindahlah akhlakku. Perkataan fa'ahsin merupakan fil amr, kata kerja perintah, dalam arti permohonan dalam doa yang diawali dengan fa sebagai penerus dari kalimat sebelumnya. Oleh karena itu bermakna karena engkau ya Allah telah memperindah fisikku, maka perindah dan perbaikilah akhlak dan budi pekertiku. Setelah menyatakan rasa syukur pada Ilahi atas kenikmatan fisik yang begitu indah, maka bermohon untuk memperindah budi pekerti. Doa bagi muslim itu seperti tadi saya katakan bukan hanya permintaan tapi juga program. Kecantikan dan ketampanan tidak cukup hanya di lahir belaka, tapi penting kebaikan budi pekerti. Doa ini juga sekaligus bertekad akan memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun kepada makhluk. Dan memang kecantikan itu dibutuhkan, fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani. Dan Rasul juga orangnya cakep. Kata Al-Barra bin Azib, karena Rasulullah SAW ahsanan nas wajhan wa ahsanuhu khalqan laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir. Rasulullah SAW itu sebaik-baik manusia wajahnya. Jadi penampilannya cakep Rasul itu. Dan baik, indah. Kalau khalqan itu fisik. Kalau khulukon akhlak. Laisa bitawil tidak begitu tinggi, wala bil qasir. Tidak bitawil al-ba'in wala bil qasir, tidak begitu tinggi, tidak begitu pendek. Jadi sedang, tidak begitu gemuk, tidak begitu ceking, kata Al-Barra. Ada beberapa ibrah tentu saja dari hadis yang singkat ini. Pertama, setiap gerak langkah bagi umat Islam itu selalu ada doanya. Jadi mulai dari bangun, masuk WC, keluar WC, bercermin, berpakaian, nanti setelah melaksanakan ibadat khusus, sholat, mau makan, mau minum, mau makan, semua ada doa. Jadi ini gambaran pertama. Setiap gerak langkah bagi muslim selalu ada doa. Ini merupakan gambaran keharusan keseimbangan antara ritual dan sosial, antara doa dan ikhtiar. Jadi bulan yang lalu telah kita bahas bagaimana kondisi fisik dan psikis, jasmani dan rohani itu harus ada keseimbangan.
Doa merupakan permohonan pada Allah agar menakdirkan kebaikan dan mohon bantuan padanya agar bisa meraih kebaikan. Walau ikhtiarnya masih kekurangan, yang penting mah doa teh eta. Jadi bermohon kepada Allah dan Rasulnya agar diberikan kelebihan walaupun usahanya masih kurang. Yang kedua, doa yang diawali ungkapan kebaikan fisik memberi gambaran bahwa tasyakur nikmat sangat diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Perlu juga disadari bahwa fisik manusia itu sangat indah, maka mesti disyukuri. Namun keindahan fisik tidak cukup tanpa keindahan akhlak. Yang ketiga, doa selain merupakan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan tekad untuk memperbaiki diri. Baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin. Ada beberapa implikasi tentu saja dari doa ini. Pertama, pentingnya menjaga kecantikan. Manusia merupakan makhluk ciptaan ilahi yang paling sempurna. Kesempurnaannya itulah yang menjadikan manusia berada di urutan paling pertama, paling depan dalam hal kualitas. Manusia mempunyai akal dan pikiran untuk melakukan banyak aktivitas. Maka wajah yang rupawan senantiasa melengkapi desain ilahi yang maha sempurna. Jadi penting kecantikan akhlak kecantikan penampilan itu penting. Makanya suami rajin ngaluis, istri rajin ngagelis. Hal itu berlaku untuk pria dan wanita. Khusus untuk wanita, mereka mempunyai satu paling mengikat, yakni rona, yang cantik luar dalam. Bahkan dari segala arah wanita itu tampak cantik. Dari belakang, dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah. Kata siapa? Itu kata Rasul. Innal mar'ata tukbilu fi surati syaiton. Perempuan itu berhadapan fi surati syaiton. Surah itu gambaran depan wajah, syaiton setan. Wa tudbiru fi surati syaiton, belakang surah syaiton. Apa surah syaiton itu? Syaiton itu artinya menggoda. Jadi wanita di mata pria, rek di belakang, rek di samping, rek di depan, di luhur, di handap, semua menggoda. Itu makanya harus disadari oleh ibu-ibu. Jadi geus walaupun geus kolot cuit kaharep, tetap perempuan mah pikabogoheun. Hanya bogoh nu bogohna beda-beda meureun. Keur muda mah bogoh nu bogoheuna ge nu ngora, lamun geus kolot mah nu kolot deui. Tapi kan aya oge geuning bujangan kawin jeung 70 tahun ban. Ya, aya bujangan berapa? 21 tahun nikah jeung perempuan yang usia 70 tahun. Ada. Dari karena orang begitu dikatakan oleh Rasulullah. Makanya faida absoro ahadukum imro'atan, apabila salah seorang di antaramu melihat perempuan yang menarik perhatian, falyati ahlahu, buru-buru datang ke istrinya, buru-buru balik. Buru-buru balik teh kumaha? Nya balik fisik kalau kebutuhan fisik, tapi yang paling penting balik rohaninya, ingat ke istri. Jadi kalau kita melihat sesuatu menarik, istri juga pasti. Nah itu mah geuninganan geulis eta lamun pamajikan urang ge lamun digeliskeun mah
saminggu sakali sugan kitu ka salon ka piraku tegelis. Jadi aya prinsip itu kembali. Fa inna dzalika yarud ma fi nafsi, karena itu akan mengendalikan. Dalam hadis ini tersirat bahwa kecantikan perempuan itu memiliki potensi untuk menggoda kaum pria. Dan ini kan hadis ini asbabul wurudnya ada dua. Yang pertama, ketika Rasul melihat wanita yang menarik, maka dia pulang ke kamar Siti Zainab. Siti Zainab mantan istri Zaid bin Harisah. Nah, setelah keluar dari Zainab, beliau bersabda ini. Yang kedua, ketika Rasul sedang berdampingan dengan binti Ahtob, Huyai binti Ahtob, sedang berdampingan. Ada sahabat yang melihat istri Rasul itu cantik. Nah, sehingga dia ngiler gitu. Maka Rasul langsung bersabda, ini istri saya, putri Huyai bin Ahtob. Jadi sebaliknya, perempuan yang menggunakan potensinya untuk menggoda pria lain pun bikin pesona. Nah, kecantikan wanita bisa terlihat dari berbagai sudut, karena hampir keseluruhan yang menempel pada seorang wanita adalah keindahan. Untuk itulah apapun yang menempel pada wanita harus senantiasa dilindungi. Nah, kecantikannya itu layaknya sebuah berlian yang memiliki kadar keistimewaan yang luar biasa dan mencerminkan suatu yang tidak ternilai. Kecantikan wanita bisa dilihat dari dua sisi, yakni wajah rupawan dan hati yang berbinar. Siapa yang tidak meragukan kecantikan wajah seorang wanita? Bahkan seorang Nabi Sulaiman saja terpikat oleh kecantikan Ratu Balqis. Antara Nabi Yusuf dengan Julaiha, hai talak. Dan dikatakan dalam surat Yusuf, hamma biha wa hammat bihi. Nabi Yusuf tertarik oleh Julaiha dan Julaiha tertarik oleh Yusuf. Cuman karena iman saja bisa mengendalikan diri, bukan tidak tertarik. Sehingga kata Julaiha itu, hi talaka atau hai talaka, hai talak ya Yusuf. Wajah yang rupawan itu tersebut tentu merupakan anugerah dari Tuhan untuk hambanya yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Namun satu yang lebih istimewa dari seorang wanita, yang membuat wanita tersebut memiliki kemuliaan, adalah kecantikan luar dalam. Cantik kholki, cantik huluki. Dengan memiliki itu, maka seorang wanita akan menjadi wanita yang sebenarnya, wanita yang senantiasa dihormati, dan wanita yang jauh dari pelecehan, karena menjaga hati. Cantik luar dalam dimiliki oleh wanita itu pula lah akan menjadi daya pikat banyak orang, termasuk seorang pria idaman. Nah, beberapa pria menginginkan yang paling murni dari diri seorang wanita, yang sungguh sulit didapatkan. Banyak wanita yang tidak peka dengan kecantikan dalam. Apabila wanita hanya mengandalkan kecantikan dari luar, begitupun dengan pria yang hanya melihat wanita dari luar, hampir dipastikan mereka hanya akan mendapatkan sesuatu yang semu. Buktinya kan cerai oge roba nu garelis kan. Para artis banyak yang cerai, para nu garelis banyak yang cerai. Berarti tidak ada jaminan kecantikan lahir itu bisa abadi dalam rumah tangga. Kemudian di Kabupaten Bandung aya 4.000 perceraian di masa pandemi. Dan katanya 80% gugatan dari wanita. Sama itu juga Ciamis paling banyak, Jawa Barat itu Ciamis dan Kabupaten Bandung sekarang.
Kemudian menjaga kecantikan wanita itu untuk kemuliaan. Jadi wanita silahkan mempercantik diri, wajah maupun hati, karena itu untuk menjaga kewibawaan. Ayun nisa khair allati tasurruhu idza nadara. Ini sudah kita bahas hadisnya pada wanita ideal, istri ideal, yang dalam hal ini tergambar penampilan mempesona. 2, setia. 3, tidak menyalahi. Dan 4, tidak berucap sikap yang dibenci. Kemudian kecantikan bagi manfaatnya bagi wanita itu sebagai imro'ah jamilah, merupakan simpanan setelah Islam. Jadi di sini penampilan menarik, menyenangkan, kemudian taat, pandai menjaga diri dan pandai menjaga harta suami. Kemudian yang C, kecantikan budi pekerti itu sebagai penenang dunia. Jadi pesona batin itu kecantikan dari dalam yang tentu saja mempengaruhi kecantikan luar. Jadi bagaimanapun penampilannya bagus, tapi kalau hatinya geremet, kan itu rusak. Bukan rusak ya, terganggu kecantikannya kalau tidak senang di dalam hati. Makanya tertanam begitu berdandan, begitu bercermin, syukur kepada Allah. Jadi jika fisik telah berubah, maka kecantikan hati, kecantikan batin itu harus dipelihara. Itu sangat bermanfaat. Bagaimanapun cantiknya seseorang akan tetap tampak jelek bila hatinya murung dan mukanya muram. Hati yang bahagia, perasaan tawakal, penuh tasyakur dan sabar akan berpengaruh besar kepada raut muka. Dan di sini dikatakan oleh hadis, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus shalihah. Dunia itu penuh kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Kemudian istri juga termasuk kebahagiaan di dalam rumah tangga. Min sa'adat ibni Adam al-mar'atus shalihah maskanul shalih wal markabus shalih. Hadis ini akan kita bahas secara khusus nanti. Kemudian wanita itu warna-warni kecantikannya. Rasulullah SAW bersabda, tibur rijal ma doharo rihuhu wa khofiya launuhu, wa tibun nisa ma doharo launuhu wa khofiya rihuhu. Kecantikan atau ketampanan pria ma doharo rihuhu, yang nampak, lahir, kelihatan, semerbak rihuhu, harumnya. Jadi kalau pria itu harus harum, tidak boleh bau badannya. Pria itu harus harum, dan harumnya pria itu harus menonjol, baik harum lahir karena badannya harum, maupun batin kewibawaannya itu harus ditonjolkan. Bahkan Rasulullah SAW itu kan memerintah kepada kaum pria mau pergi ke masjid untuk menggunakan harum-haruman. Rasul juga suka memakai harum-haruman. Jadi pria itu harus harum badannya. Wa khofiya launuhu, tetapi warna-warninya rada tersembunyi, tidak begitu menonjol warna-warninya. Makanya pria tidak pakai emas, tidak pakai berlian, tidak perlu pakai perhiasan yang gemerlap cemerlang. Pria mah sutra wae kan teu meunang pakai pria.
gemerlap, cemerlang. Karena harus khofya launuhu. Watibun nisa, sedangkan kecantikan wanita madoharo launuhu, yang nampak warna-warninya. Makanya wanita mah dianjurkan itu nampak warna-warninya. Ya pipi oge sebara lapis satu. Ada foundation, ada bedak dasar. Itu pipi, ada blush on. Bibir we ya opat. Lip balm, lip gloss, lip stick. Tilunya. Lip balm, lip gloss, lipstick. Itu bibir saja. Makanya perempuan itu dipersilahkan mempercantik dengan penampilan banyak warna-warni, karena doharo launuhu wa khafiya rihuhu, tetapi harumnya tersembunyi, jangan semerbak. Perempuan mah nya ari bau badan mah ulah perempuan oge kudu seungitna, tapi tersembunyi, tidak begitu lewat seng, itu tidak boleh perempuan. Bahkan pernah Rasul bertemu dengan perempuan semerbak, kamu ke masjid, maka Rasul bertanya, kamu mau ke masjid? Iya, ya Rasulullah. Pulang dulu, mandi dulu, jangan terlalu semerbak harumnya kalau perempuan. Kalau laki-laki dipersilahkan. Orang makan tibalik, lamun laki-laki harum, kawas awewe cenah. Justru laki-laki nu kudu harum teh. Tibun nisa ma doharo launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan wanita pria yang nampak harumnya. Dan ini insyaallah kajian kita bersambung ke bulan depan, sambungannya insyaallah kaitan dengan etika berbusana. Ada pertanyaan? Cekap? Sudah jam 6 kurang 10, kita anggap cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.